Yang pertama, Mas Kolam Minggu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kembalinya hari Sabat Tuhan, di mana kami anak-anak-Mu dengan perintahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur bisa bersama-sama datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kami bisa hadir di gereja, bahkan di rumah kami masing-masing, dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau datang untuk bernyanyi, memuji nama Tuhan, bahkan juga mau belajar firman Tuhan. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan, berkati kami dari awal sampai akhir. Dan biarlah kami juga Tuhan boleh belajar firman Tuhan dan juga menjadi anak-anak yang bisa melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik semua ya, kita akan lanjutkan pujian kita. Nah, ini lagu Dia Sanggup ya. Kalau bahasa Inggrisnya He's Able ya. Jadi kita mau nyanyikan lagu ini bersama. Pujian ini Tuhan kita itu Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu ya di dalam hidup kita, baik memelihara hidup kita setiap hari, menyembuhkan kita di dalam sakit penyakit, dan juga Tuhan yang mengontrol hidup kita ya adik-adik ya. Jadi kita harus percaya dan kita harus hidup selalu bersandar kepada Tuhan.
bekerja, yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahkan Allah yang sanggup menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dari maut. Jadi kita harus percaya dan benar-benar ya mau ikut Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyikan sekali lagi lagunya, Dia Sanggup. Lanjutkan pujian kita, Dia peliharakan burung. Pasti memeliharaku. Nah, dikatakan Tuhan ya, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita ya. Burung yang kecil ya, yang berterbangan di udara aja, Tuhan peliharakan. Apalagi kita, anak-anaknya yang sangat Tuhan kasihi, Tuhan juga peliharakan ya adik-adik. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa kecewa, tidak perlu merasa resah ya, walaupun kita kadang merasa sulit di dalam hidup kita. Tapi harus ingat, Tuhan Yesus adalah sobat yang sejati yang selalu memberkati kita dan memelihara hidup kita. Jadi kita harus terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Oke, nah kita akan lanjutkan pujian kita. Nah, pujian ini Give Me Oil. Ini adalah pujian yang akan kalian persembahkan ya di ulang tahun gereja. Jadi kita akan berlatih juga dan kita akan nyanyikan pujian ini. Ada 4 ayat ya adik-adik ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day.
adik-adik semua ya, ini sudah kalian latih setiap malam di saat teduh dan juga di sekolah minggu ada dilatih ya. Jadi kiranya ujian ini bisa dihafal dan nanti bisa direkam dan rekamannya bisa diberikan kepada lausernya ya. Oke, nah kita akan lanjutkan ujian kita dan kita juga akan mengumpulkan persembahan. Oke adik-adik ya, kita mau nyanyi lagu Burung Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita berdoa ya adik-adik bersama-sama. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami bisa memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami ini bisa digunakan, dipakai untuk pelayanan kami di sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga yang memberkati pekerjaan orang tua kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami setiap harinya boleh terus dalam kecukupan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Braden. Nah adik-adik, ujian kita sudah selesai dan kita sekarang mau masuk ke dalam ayat hafalan. Nah ayat hafalan kita hari ini juga terambil dari Mazmur 23 dan ini di ayat yang keempat ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Kita akan hapus ya nanti adik-adik ya yang hijau, yang warna hijaunya ya. Jadi kita mau lihat katanya sekalipun aku berjalan. Oke? Sekarang nggak usah mau hilangkan ya kata yang di warna hijaunya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan, di mana? Dalam lembah kekelaman ya, lembah kekelaman. Kita mulai ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Mazmur 23 ayat 4. Jadi kita tidak takut karena apa? Karena Tuhan beserta kita, ya. Mari kita hafal lagi. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Oke, gadamu dan tongkatmu. Kita mulai ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Oke, semua kata-katanya hilang, tinggal alamatnya. Ayo kita ingat bersama-sama ya hafalannya. 1, 2, 3 ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Nah, sekarang semuanya hilang. Harus ingat juga ya alamatnya. Oke, 1, 2, 3 ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Nah, kiranya ayat hafalan ini boleh menjadi kekuatan ya adik-adik bagi kita sepanjang hari ini. Nah, kita mau lihat pengumuman dulu ya adik-adik. Hari ini ada Bible Quiz berhadiah seperti biasa di program kita jam 3 sampai 3.30. Jadi semua yang ada sekolah minggu, ayo ikut ya, jangan malas ya. Ingat pasang alarm jam 3, baru kita ikut bersama-sama ada Bible Quiz ya. Ajak juga teman-temannya. Nah, seperti biasa sekolah minggu juga sudah diadakan tatap muka dan juga via Zoom jam 8.30 sampai 9.30. Nah, setiap malam kita ada saat teduh bersama kelas TK sampai 3 SD jam 8 sampai 8.20, kelas 4 SD sampai remaja 8.30 sampai jam 9. Nah, semua adik-adik sekolah minggu yang masih belum ikut ya, setiap hari mari setiap hari ikut bersaat teduh bersama. Nah, untuk guru-guru dan asisten, ada persekutuan doa malam setiap Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dari jam 8.30 sampai 8.50 malam. Hari juga ya, guru-guru dan asisten kita ikut berdoa bersama. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Mega. Oke, selamat pagi adik-adik semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ya. Kita bersyukur kita bisa beribadah ya kepada Tuhan di hari Tuhan ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya bisa duduk tenang ya. Jangan goyang-goyang lagi. Ya, perhatikan, fokus ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ya, perhatikan dengan baik firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan di hari kudus Tuhan ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, biarlah Engkau yang menyertai kami, bantulah kami untuk bisa tenang dan bisa fokus kepada firman Tuhan. Dan biarlah hati kami dengan sukacita dapat menerima firman Tuhan dan nantinya bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita di pagi hari ini yaitu pelajaran 6 ya, yaitu mempercayai Allah dan menaatinya. Ya, mempercayai Allah dan menaatinya. Terambil dari mana? Ceritanya terambil di dalam firman Tuhan ya, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Jadi satu pasal itulah cerita yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini ya. Apa tujuan dari pelajarannya? Pertama, meminta pertolongan dari Allah dalam keadaan yang sulit dan memilih untuk taat kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui bahwa Dia akan memelihara kita. Ya, ini tujuan yang akan kita mau capai melalui firman Tuhan di pagi hari ini, ya. Adik-adik, di dalam cerita ini adalah seorang yang bernama siapa? Seorang nabi. Namanya siapa? Elia, ya, namanya Elia. Seperti yang Lause katakan, dia adalah seorang nabi. Nah, apa itu nabi, Lause? Apa tugasnya? Yaitu seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi Elia ini adalah seseorang yang menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Ya, kepada terutama pada saat itu dalam konteksnya kepada orang-orang Israel. Umat atau bangsa pilihan Tuhan sendiri. Nah, dan Elia ini berasal dari mana? Dia adalah orang Tisbe dan berasal dari Tisbe Gilead. Ya, dia adalah seorang Tisbe Gilead. Dan seperti yang kita tahu dia adalah seorang nabi. Dan Elia ini melayani di zaman raja siapa? Kita turunkan dulu ini ya. Biar nampak. Oke, kalian bisa lihat raja siapa? Raja Ahab. Ya, Raja Ahab memerintah atas Israel pada zaman Nabi Elia melayani Tuhan juga. Ya. Nah, dan Raja Ahab ini adik-adik adalah raja yang jahat di hadapan Tuhan, yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Nah, coba kita lihat mapnya di sini. Nah, di dalam bangsa Israel terbagi dua kerajaan ya. Pada saat itu setelah Raja Salomo yang besar itu memerintah, ya, maka kerajaan atau bangsa Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Di bagian utara yaitu kerajaan Israel atau ya di sini. Dan ibu kotanya di situ Samaria ya. Dan kerajaan di bagian selatan itu disebut kerajaan Yehuda dan ibu kotanya pasti di Yerusalem. Nah, jadi Raja Ahab ini, raja yang sangat jahat ini di hadapan Tuhan, dia memerintah di bagian utara. Ya, kerajaan apa namanya? Kerajaan Israel. Lalu firman Tuhan datang kepada Raja Ahab melalui Nabi Elia. Nah, karena dia sangat jahat, Tuhan mengutus Elia untuk datang menyampaikan penghukuman Tuhan atas dirinya dan semua orang yang ada di dalam kerajaannya. Kenapa? Nanti kita lihat. Nah, apa penghukuman yang disampaikan Elia dari Tuhan kepada Raja Ahab? Dia katakan di sini, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Apa artinya? Tidak akan turun hujan adik-adik. Selama berapa tahun atau selama berapa lama? Dikatakan kalau kita baca di dalam kitab ya Yakobus, di sana dikatakan selama 3 tahun 6 bulan. Atau dengan kata lain 3,5 tahun. Nah, apakah lama? Lama kan? 3,5 tahun. Enggak akan ada hujan. Dan kalian tahu, kalau nggak ada hujan, apa yang terjadi? Nah, nanti kita akan lihat. Ya,
Kenapa Tuhan menghukum kerajaan Israel dan juga Raja Ahab yang memerintah pada saat itu? Karena mereka berbuat dosa. Karena mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka melakukan apa? Coba lihat di gambar. Apa yang mereka lakukan? Menyembah patung, menyembah berhala. Apakah itu benar dan baik? Tidak ya, enggak baik di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan membuat bagimu patung, jangan ada Allah lain di hadapanku. Orang Israel ini di kerajaan utara ini, mereka enggak mau patuh sama Tuhan. Mereka enggak mau mendengarkan perkataan Tuhan dan perintahnya. Mereka sujud dan beribadah kepada patung. Dan banyak kejahatan-kejahatan yang lain juga yang mereka lakukan. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka tidak menurunkan apa? Hujan selama 3,5 tahun. Ya, artinya 3 tahun 6 bulan. Kalau tidak ada hujan, apa yang terjadi adik-adik? Kering, tanahnya akan kering, airnya nggak akan ada ya. Contohnya seperti ini, ada airnya masih. Tapi kalau hujannya nggak turun-turun sampai beberapa lama, air ini pun bisa kering juga dan habis juga. Lalu apa yang terjadi dengan tanaman juga? Akan kering, tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Dan itu artinya akan terjadi kelaparan. Kalau nggak ada makanan, jadi kelaparan. Dan juga kalau nggak ada air, kehausan. Dan apa yang terjadi lama-kelamaan, karena kekeringan terjadi, ya, kelaparan terjadi, apa yang terjadi kepada manusia? Akan mati ya. Kalau nggak kalian minum setiap, kalau kalian nggak minum beberapa jam, kalian haus tidak? Haus kan? Haus banget kan? Kalau kalian nggak makan 1 atau 2 hari, kalian lapar tidak? Lapar kan? Ini bukan hanya 1-2 hari. Berapa lama? 3,5 tahun. Bayangkan. Semua manusia atau orang-orang yang ada di Israel akan menderita. Dan ada juga yang akan meninggal dunia. Inilah penghukuman atas dosa mereka. Dan Nabi Elia menyampaikan ini kepada Raja Ahab. Apakah Raja Ahab menerimanya dengan sukacita dan setelah itu dia bertobat, meminta pengampunan kepada Tuhan? Tidak ya, benar sekali. Ini dia. Raja Ahab responnya apa? Sangat marah ya. Sangat marah mendengarkan firman yang disampaikan atau penghukuman yang disampaikan Nabi Elia kepadanya. Dia sangat marah dan bahkan adik-adik, dia mau membunuh Nabi Elia. Dia mau mencari Nabi Elia dan mau membunuh dia. Dia bukannya bertobat, bukannya menyesali atas segala perbuatan yang dia lakukan, tetapi justru mau lebih jahat lagi, mau melakukan dosa dan dosa-dosa lagi. Lalu, oleh karena kejahatan Raja Ahab ini, Tuhan berfirman kepada Nabi Elia untuk apa? Untuk pergi dari ibu kota tadi, dari Samaria, pergi kemana? Bersembunyi di tepi Sungai Kerit. Ya, jadi Nabi Elia harus melakukan perjalanan dari sini, jalan-jalan sampai ke Sungai Kerit. Berapa lama jarak ya? Berapa lama perjalanan yang harus ditempuh? Dikatakan di sana kira-kira 79 kilometer, dan itu 1,5 hari perjalanan adik-adik yang harus dilalui oleh Nabi Elia untuk pergi ke tepi Sungai Kerit itu. Dan Ibu Rukia ya ada mengatakan bahwa 1,5 hari itu bisa dari gereja kita sampai ke Nongsa ya. Bayangkan, kamu jalan kaki ke Nongsa, bayangkan. Seperti itulah perjalanan yang harus ditempuh oleh Nabi Elia. Apakah Nabi Elia patuh atau tidak? Saya nggak maulah, biarin saya di sini. Patuh kepada Tuhan? Patuh ya.
dia pergi melakukan perjalanan ke sana. Meskipun jauh, tapi dia harus mematuhi Tuhan. Dia tahu bahwa saya harus patuh kepada Tuhan. Dan adik-adik, di sana juga ya Tuhan akan memelihara Nabi Elia. Karena dia patuh kepada Tuhan. Tuhan memelihara kehidupannya. Dan dari air sungai Kerit tadi, dia bisa minum. Tuhan menyediakan air kepadanya di sana. Dan juga sungai, dan Tuhan juga berjanji kepadanya akan mengirimkan apa? Makanan atau roti kepadanya. Melalui apa? Burung gagak. Tuhan akan memerintahkan burung gagak untuk datang membawa roti kepada Nabi Elia di sungai Kerit itu. Di tepinya ya. Lalu apakah Tuhan melakukan apa yang dia janjikan? Iya, ketika Nabi Elia sampai di sana dan patuh kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia air minum. Bayangkan kalau dia tinggal saja di kota tadi, di Samaria, apa yang terjadi? Dia akan kehausan karena nggak ada hujan. Nggak ada lagi makanan. Lama-kelamaan. Karena terjadi kelaparan. Ya, ini adik-adik, dan juga Tuhan ya menggenapi janjinya ya dengan mengirimkan roti melalui burung gagak. Nah, burung gagak diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa makanan. Bayangkan burung saja bisa diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan burung-burung bisa mendengarkan Tuhan, bisa mematuhi Tuhan untuk membawa roti bagi Elia. Demikianlah Elia dipelihara oleh Tuhan selama dia di sana. Akan tetapi adik-adik, ingat kelaparan, tidak turun hujan, terjadi selama berapa lama? 3 tahun setengah. Lama-lama apa yang terjadi dengan sungai Kerit juga? Apa yang terjadi? Akan kering juga kan? Coba lihat ini. Sungainya sudah kering, ya memang burungnya tetap membawa, tapi kalau nggak ada air, akan lama-lama Elia juga akan kehausan kan? Dan lama-lama dia bisa sakit dan tumbang juga. Oleh karena itu, Tuhan melanjutkan pemeliharaannya kepada Nabi Elia. Tuhan datang kepadanya dan memerintahkan dia untuk pergi kemana? Ke sebuah tempat yang disebut Sarfat. Tuhan memerintahkan kepadanya untuk pergi ke kota itu. Dan di sana Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya. Apakah Elia sudah mau mematuhi Tuhan atau sudahlah biarin saja saya menderita di sini? Apakah dia patuh kepada Tuhan? Patuh ya, dia melakukan perjalanan lagi, pindah lagi. Nah, coba lihat ini, bayangkan ini lebih lama lagi dari yang tadi. Nah, dari sungai Kerit yang tadi, dia harus melakukan perjalanan kemana? Ke Sarfat. Bagian Sidon ya, bagian utara yang paling atas. Itu berapa jauh? 100 kilometer. 3 hari perjalanan kaki. Lama enggak itu? Jalan kaki loh, bukan naik motor atau naik mobil. Ini jalan kaki 3 hari. Apakah Elia patuh? Patuh, dia melakukan perjalanan itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Elia tetap patuh kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, dia lakukan. Dan tibalah dia di Sarfat. Dan di sana ketika dia sampai di gerbang kota itu, dan dia bertemu dengan seorang janda. Ini janda ya. Seorang janda. Apa itu janda? Janda itu dia punya suami, tapi suaminya sudah meninggal dunia. Ya. Dan status sosial ya seorang janda di zaman itu adik-adik apa? Nah, janda itu adalah statusnya itu sangat
miskin ya. Di dalam zamannya pada saat itu, bukan seperti sekarang. Pada zaman itu seorang janda itu seorang yang miskin, yang sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan hidup. Ya. Tetapi Elia menemui dia. Lalu apa yang Elia katakan kepadanya? Elia meminta dia untuk memberikan Elia minum, karena sudah melakukan perjalanan yang jauh, dia minta minum. Apakah perempuan atau janda ini memberikannya? Iya, dia memberikan juga minum kepada Nabi Elia. Lalu bukan hanya minum lagi yang dia minta oleh Nabi Elia kepadanya, apalagi dia mengatakan, berikan aku roti. Kelaparan. Dia ingin makan. Apakah perempuan janda ini memberikannya? Perempuan ini mengatakan kepadanya, perhatikan. Semuanya perhatikan ya, yang ada di rumah ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Setelah memakannya, maka kami akan mati. Nah, siapa kami? Dia nanti memiliki seorang anak ya, anak laki-laki. Nah, katanya saya nggak punya roti. Terjadi juga kelaparan di tempat itu ya. Sesuai dengan perintah Tuhan tadi juga. Lalu, apa yang terjadi? Dia katakan, saya hanya memiliki segenggam tepung. Segenggam itu banyak atau sedikit? Sedikit kan? Sedikit sekali. Hanya satu genggam tepung. Dan katanya setelah kami makan ini, apa yang terjadi? Kami akan mati. Karena nggak ada lagi makanan setelah itu yang dia miliki dan anaknya. Lalu kita melihat dulu. Apa namanya segenggam tepung dalam tempayan? Apakah kalian tahu tempayan? Nah, tempayan itu seperti ini. Ya. Disinilah tempat penyimpanan tepung pada saat itu. Ya, mereka simpan tepungnya ke dalam ini. Dan katanya di dalam tempayan ini hanya segenggam saja tepung yang ada, yang dimilikinya. Lalu Elia mengatakan kepadanya, dari segenggam tepung itu, kamu pergi buat roti untuk saya. Dan setelah itu, buatlah untuk kamu dan anak kamu. Dan Tuhan akan memberkati tepung itu. Dan bahkan dari tepung yang segenggam itu, kamu, anakmu, dan juga saya akan terpelihara. Ya, akan bisa makan setiap hari. Karena apa? Tuhan akan memberkati. Bahkan sampai masa kekeringan berlangsung, tepung itu tidak habis-habis. Bayangkan adik. Hanya segenggam tepung, sampai masa kekeringan berlalu, tidak akan habis tepungnya. Kok bisa? Segenggam itu banyak atau sedikit? Sedikit kan? Tapi kok bisa sampai banyak itu, sampai bisa memberikan makanan kepada mereka bertiga? Karena Tuhan memberkati. Apakah perempuan ini mematuhi perintah Tuhan melalui Elia? Patuh ya, dia pergi membuat roti untuk Elia dulu, baru setelah itu untuk dia dan anaknya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tepung itu sungguh tidak habis. Sampai masa kekeringan itu berlalu. Sehingga Elia dan perempuan janda ini dan anaknya terpelihara hidupnya. Mereka bisa makan roti. Mereka tidak kehabisan makanan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang membuat tepung yang segenggam ini berlipat ganda. Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya. Ya, sesuai kehendaknya. Lalu apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu, tiba-tiba anak perempuan ini sakit. Dan bahkan
Sampai-sampai anaknya laki-laki yang dia miliki satu-satunya ini meninggal dunia. Meninggal dunia adik-adik. Lalu perempuan ini mengatakan kepada Nabi Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Ini yang dikatakan perempuan itu. Lalu setelah itu Nabi Elia, apa yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan bukan dia hanya berdoa saja. Dia juga membaringkan dirinya di atas anak itu. Berapa kali? 3 kali. Dan dia terus menerus berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan bermurah hati untuk menghidupkan anak janda ini yang sudah meninggal dunia. Ingat, sudah meninggal dunia. Apakah Tuhan mendengarkan doa Elia? Iya. Anak laki-laki janda ini tadi yang sudah meninggal dunia, hidup kembali. Hidup kembali adik-adik. Dan Elia membawanya kepada janda ini. Dan dia katakan, inilah anakmu. Ia sudah hidup. Apakah janda itu bahagia? Iya dong, bahagia banget karena anaknya yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Dan dia mengatakan kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan adalah benar. Di perempuan ini sungguh melihat Elia sungguh-sungguh adalah hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dan setiap firman yang dia katakan itu berasal dari Tuhan. Dan firman Tuhan itu selalu benar. Janda ini mengatakan, semuanya mereka bahagia. Ya, karena pertolongan Tuhan. Jadi adik-adik, dari semua cerita di pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan kembali. Hal-hal ajaib apakah yang Allah lakukan di dalam cerita? Kalian ingat? Apa hal-hal ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam cerita tadi? Ada yang ingat? Yang di gereja? Iya, yang pertama sekali melindungi Elia dari Raja Ahab. Iya enggak? Raja yang sangat jahat yang ingin membunuh Nabi Elia. Tuhan melindungi Elia dengan berfirman kepadanya untuk pergi ke tempat yang lain. Itu hal ajaib. Tuhan mampu melihat ya apa yang akan terjadi ke depan. Oleh karena itu, dia menyuruh Elia untuk pergi bersembunyi. Yang kedua, apalagi? Tuhan memelihara Elia. Dengan apa? Memberikan dia air untuk diminum dan roti. Nah, melalui apa Tuhan memelihara Nabi Elia? Melalui burung gagak, sungai Kerit, dan juga janda yang di Sarfat. Tuhan bisa memakai semuanya itu adik-adik untuk memelihara Elia. Karena dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, apa hal ajaib yang lainnya? Memampukan Elia untuk menghidupkan anak dari janda di Sarfat yang sudah meninggal dunia. Itu ajaib tidak? Ajaib dong, sudah meninggal dunia, lalu tiba-tiba hidup kembali. Semua karena Tuhan. Tuhan yang melakukan segala sesuatunya adik-adik melalui Nabi Elia. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah yang membuat Elia mempercayai Allah sehingga bersedia menaatinya? Apa yang ada di dalam hatinya? Sehingga dia mau taat saja sama Tuhan. Elia mengetahui bahwa Allah akan menepati janjinya dan akan memelihara dia. Elia selalu percaya di dalam hatinya bahwa kalau saya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan akan selalu menepati janjinya, akan melindungi saya, mencukupkan kebutuhan saya,
dan akan memberikan apa yang saya butuhkan setiap hari. Nah, inilah iman Nabi Elia. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita dalam hal apakah kita percaya kepada Tuhan? Adik-adik, kamu juga bisa jadi seperti Nabi Elia yang selalu percaya kepada Tuhan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya ketika kamu tidak punya makanan. Nah, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu boleh pergi cari makanan orang dan ambil makanan orang lain? Tidak boleh ya. Kalau kamu tidak punya makanan, apalagi di zaman pandemik ini, apa yang kamu lakukan? Kamu berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menolong supaya Tuhan membukakan jalan supaya papa mama kamu bisa bekerja dan bisa mendapatkan uang untuk membelikan makanan kepada kamu. Dan juga kalau kamu sudah punya makanan, kamu nggak boleh bersungut-sungut dan komplain, saya nggak mau makanan ini, saya mau yang lain. Nggak boleh. Kita harus bersyukur. Apa yang Tuhan kasih kepada kita, kita harus terima dan merasa puas. Kita bisa masih makan setiap hari, bisa minum setiap hari. Ya, jangan pergi bersungut-sungut dan jangan pergi melakukan dosa yang lain. Contohnya mencuri makanan orang lain. Dan yang terakhir, bahkan ketika kamu menghadapi ujian juga. Nah, menghadapi ujian, kamu sudah belajar, lalu kamu pergi ujian, apalagi ada beberapa ya dari kalian yang mau ujian PTS ya, atau ulang-ulangan. Nah, kalian udah belajar, lalu mengikuti ujian. Tiba-tiba kalian lupa. Terus kalian kan sedang ujiannya di rumah kan. Kalian pergi buka buku. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Nggak boleh menyontek. Ya. Kalau kalian tiba-tiba lupa, padahal kalian sudah belajar, kalian berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya untuk mengingat apa yang sudah saya hafal itu. Berdoa. Dan kalau memang nggak bisa-bisa juga ingat, apa yang kamu lakukan? Stop. Jangan kerjakan lagi, serahkan ujian kamu. Ya. Tidak apa, kalau kamu nggak bisa jawab, nggak apa-apa daripada kamu pergi menyontek dan berbuat dosa. Nggak boleh. Harus selalu patuh kepada Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan jangan mencuri, jangan menyontek, kamu tidak boleh melakukan. Kalau kita setia, kedepannya setelah kamu belajar lagi, belajar lebih keras lagi, kamu akan bisa menjawab. Tuhan akan menolong kamu. Kalau kamu tetap meminta pertolongan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi adik-adik, mari kita belajar ya dari Nabi Elia untuk percaya kepada Tuhan dan segala janjinya bahwa Dia akan memelihara kita, memberikan kita kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari dan akan menolong kita untuk melalui ya kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita bisa belajar ya dari kehidupan Nabi Elia di pagi hari ini. Amin untuk firman Tuhan ini. Sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan pengumuman ya adik-adik ya. Nah, sekarang mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo Natania, Karista, jangan lihat-lihat lagi sana sini. Berdoa. Tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarilah kami Tuhan untuk belajar dari Nabi Elia, untuk patuh kepada Tuhan dalam segala hal. Dan kiranya kami selalu percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami setiap hari, makanan, minuman, dan pakaian kami. Dan bahkan Tuhan akan menolong kami melalui kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi. Tuhan bantu semua anak-anak sekolah minggu untuk selalu taat kepada Tuhan dan takut akan Tuhan dalam segala hal yang mereka lakukan. Dan berkati kami di sisa hari kudus ini, kiranya
kami semua anak-anak sekolah minggu boleh tetap ingat akan Tuhan dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang kita mau mendengarkan pengumuman ya, sekali lagi ya adik-adik ya. Pengumuman pertama, Bible quiz berhadiah biasa ya, jam 3 sampai 3.30, setengah jam saja. Jadi semua anak-anak sekolah minggu diajaknya untuk mengikutinya dan juga bisa ajak temannya atau sepupu kita atau orang-orang yang ada di sekitar rumah kita ya, kita bisa ajak siapapun. Yang kedua, saat teduh anak sekolah minggu. Nah, kelas TK, kelas 3 dari jam 8 sampai 8.20. SD 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9. Nah, semua anak-anak sekolah minggu akhir-akhir ini langsung lihat ya, tinggal sedikit ya. Yang selama ini malas-malas ikut lagi ya. Ya, untuk ikut saat teduh setiap malam. Ya. Nah, mari kita bersaat teduh secara teratur ya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu.